orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Suasana Natal sudah dekat. Amin. Di tiap-tiap rumah subabo kue Natal. Khusus di kotong sekitar Oenoni, Oeboi, Mio belum ada di Pumbabo Natal. Kok kue juga belum ada. Ada banyak yang subabo baju baru. Amin. Atau ada yang belum. Yang paling masa seti itu anak sekolah minggu. Begitu dengar bilang bulan Desember dong pumba omong itu beli baju Natal sudah. Amin. Bahkan ada banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk menanti kedatangan Sang Terang, Raja Damai yang akan datang berjumpa dengan kita. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebelum datangnya Natal kita dipersiapkan melalui Adventus. Hari ini kita ada di Minggu Adventus yang keempat. Makna menyalakan lilin Adventus yang terakhir ini Bapak-bapak saudara sebagai suatu tanda damai yang dibawa oleh Kristus sudah datang ke dalam dunia. Damai yang dibawa oleh Kristus adalah terang sejati yang sementara berjalan menuju kepada tiap-tiap orang percaya. Bapak-bapak saudara, berbicara tentang gelap, berbicara tentang terang. Tentunya bahwa sudah hampir 2 tahun orang Oenoni menikmati terang. Amin kok? Hampir 2 tahun. Tadi di jalan ini, beta tanya Pak Beni, listrik masuk di Oenoni ini semua 2 tahun kok. Pak Beni bilang, beta justru lupa kodong su terang semua. Dari cabang masuk Tuna Teta sampai di Oenoni semua su terang. Sekarang ini mama-mama sudah repot lagi kumpul belek bekas untuk bikin lampu tioek. Amin. Sonde pakai beli minyak tanah, anggaran berkurang. Semua orang begitu merindukan ini terang. Karena itu ketika listrik masuk di Oenoni, siapapun rumah yang sonde terang, semua ada habis. Balon Visikom naik harga. Amin. Balon Visikom naik harga kok semakin banyak di konsumen. Terang ini sangat dibutuhkan Bapak-bapak saudara orang beriman. Orang lebih suka terang daripada gelap. Diibaratkan sama seperti Bapak Mama ada sekumpulan binatang di waktu hujan. Dia pun nama laron. Laron ini Bapak Mama begitu musim hujan baru dia keluar. Tetapi dia keluar ini dia sembunyi cari tempat yang gelap. Benar? Dia akan cari di mana ada cahaya lampu di sana, akan berkerumun di sana. Dia akan mencari terang di sana untuk berjumpa dengan itu terang. Karena bagi laron buat terang itu menyenangkan, membawa sukacita dan kegembiraan, membawa kedamaian tersendiri, sehingga bukan hanya satu, tetapi bergerombolan. Orang Oenoni suka itu laron. Tetapi Bapak Mama saudara, kotong pembah saudara dong yang orang Jawa, orang Bali, orang Lombok. Begitu kalau ada laron, dong sonde sia-siakan itu daging enak. Taruh ambil bokor dan air, kemudian taruh di bawah lampu. Jadi sebentar itu laron semua turun di dalam air, kemudian cabut dia pun sayap dong, goreng kau makan. Dia pun nama mutninat lo. Pas. Namin. Laron suka dengan terang. Bapak-bapak saudara orang beriman. Demikian juga dengan bumi tanpa terang diibaratkan seperti mati senyap. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian Bapak-bapak saudara orang beriman? Terang menopang kehidupan kita. Tanpa terang Bapak-bapak
akan, bahkan Bapak mau saudara orang beriman, rantai makanan akan berhenti. Kehidupan manusia dan hewan juga akan musnah. Kehidupan kita di atas muka bumi akan kehilangan oksigen kalau sonde ada cahaya terang matahari. Jangan sampai kau bilang kok yang penting ada udara. Kalau sonde ada cahaya matahari, oksigen tidak akan berfungsi. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada prinsipnya semua orang akan lebih suka terang daripada gelap. Tetapi ketahuilah bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Dan sekian zaman Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa tiap zaman memiliki bentuk kegelapannya sendiri. Nabi Yesaya sementara Bapak saudara orang beriman menyampaikan visi tentang Yehuda yang sementara tenggelam di dalam kegelapan. Mereka mengalami kemerosotan moral dan juga kemerosotan kehidupan rohani dalam hubungan dengan Tuhan. Ada bait suci besar di Yerusalem, tetapi Bapak saudara orang beriman, kehidupan orang beriman, kehidupan hubungan orang dengan Tuhan mengalami kemerosotan. Ada penyembahan berhala, orang hidup dalam kemerosotan moral, tidak ada keadilan, ada pembunuhan, ada kekerasan, ada peperangan ketika zaman Nabi Yesaya. Karena itu Bapak saudara orang beriman, hal ini membawa bangsa Yehuda tenggelam dalam kegelapan. Allah mengutus Yesaya untuk kemudian berfirman kepada bangsa Yehuda sebagai suatu panggilan iman di tengah-tengah situasi dan juga di tengah-tengah keadaan yang tidak bersahabat. Kehidupan politik di sana Bapak saudara, yang berkuasa lebih hebat. Yang tidak ada kuasa tidak dianggap. Orang akan mengikuti apa kata pemerintah ketimbang apa kata Tuhan. Yang terjadi ketika itu, maka Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kehancuran yang hebat yang terjadi di Yehuda. Yesaya menyuarakan Bapak saudara orang beriman untuk kemudian membawa bangsa Yehuda kepada suatu panggilan, gambaran akan masa depan yang baik, gambaran akan masa depan yang indah, bahwa akan datang suatu waktu Bapak saudara orang beriman, di mana akan datang keselamatan, di mana akan datang terang, di mana akan datang Raja Damai yang akan menyelamatkan Yehuda. Karena itu tiap-tiap orang dipanggil untuk datang ke gunung Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam kemerosotan rohani, dalam kemerosotan pengenalan akan Tuhan. Bangsa Israel Yehuda dipanggil untuk berjumpa dengan Tuhan di gunung Tuhan. Panggilan ini sebagai suatu seruan Bapak saudara orang beriman, di tengah-tengah suatu kekerasan, tetapi di sana ada pengharapan bahwa akan ada dunia baru di bawah pemerintahan Allah yang adil dan penuh kasih. Ini menjadi nubuatan, menjadi panggilan iman bagi bangsa Yehuda untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kehidupan dunia modern juga yang sementara kita alami, bahwa ternyata kegelapan masih ada. Bukan karena kita kurang teknologi, Enoni saja sudah ada listrik. Bukan karena kotong sudah bisa bikin apa-apa. Tetapi di sini ada kegelapan rohani karena orang kehilangan arah dalam moral kehidupannya, bahkan dalam kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang sukenal agama dan gereja, tetapi Bapak saudara orang beriman masih hidup dalam kegelapan. Orang tidak lagi hidup dalam kebenaran sejati. Dalam firman Tuhan ini Yesaya menggambarkan dua hal penting. Yang pertama Bapak saudara orang beriman, pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, seruan Yesaya bahwa bangsa-bangsa akan datang ke gunung Tuhan. Hari-hari terakhir ketika kedatangan Tuhan, orang akan datang mencari Tuhan. Tapi beda dengan kotong. Ini karena hujan orang sudah datang gereja, kursi dong kosong,
Bapak Ketua BP3 catat nanti. Natal itu pasti gereja penuh. Kursi dong pasti kita buka. Kokas penuh ini gereja. Mau menyongsong kedatangan Tuhan. Orang datang dulu berjumpa dengan Tuhan. Datang ke gunung Tuhan mencari akan Dia supaya Dia mempersiapkan kita berjumpa dengan terang yang sementara datang berjalan berjumpa dengan kita. Kalau kotong sudah datang dan mempersiapkan kotong pun diri, maka sia-sialah persiapan jasmani kita menyambut kedatangan Tuhan. Kebanyakan orang batas ribu mempersiapkan yang jasmani, yang lahiriah, apa yang kelihatan. Amin. Orang lupa mempersiapkan dirinya serta hatinya untuk menerima akan kedatangan Tuhan. Orang menjadi lupa akan hal yang demikian. Karena itu bapak saudara orang beriman, hari Minggu begini orang son pusing bilang kau datang gereja 1 hari semulai Natal. Tetapi coba kalau hari Senin, orang bilang kita pergi temu persiapan Natal di pasar Batu Putih saja yang ada. Amin. Gereja bisa kosong kalau itu hari pesta bertepatan dengan hari gereja menjelang Natal. Amin. Orang bilang kita pergi itu pesta, nanti gereja juga ada di pung hari. Amin. Orang sudah akan datang untuk mempersiapkan dia pun iman, dia pun diri, dia pun hati. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Apakah kita masih hidup berseteru dengan sesama kita? Apakah kita masih hidup dalam kekerasan? Kita bertindak tidak adil? Kita masih hidup berperang dengan sesama kita dalam suatu keadaan tidak kelihatan? Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibenahi. Kita masih berseteru hidup orang bersaudara. Ada yang bersumpah 7 turunan baru kotong baku kenal. Amin. Ada yang bersumpah beta semua masuk lubang kubur berbeta kasih maaf sang lu. Hari-hari hidup bagigit. Hari-hari hidup saling menjatuhkan. Membangun kekerasan dan peperangan dalam keadaan tidak kelihatan. Apa yang mau dipersiapkan? Yang Allah minta adalah kita mempersiapkan hati kita ketika kita datang mencarinya di gunungnya. Datang mempersiapkan diri kita untuk tidak lagi ada dalam gelap. Supaya ketika terangnya datang dia berjumpa dengan kita. Menerima terang itu. Ketika dia datang kalau dia masih berjumpa kita dalam gelap. Ingat bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Itu hal yang pertama. Yang kedua bapak saudara orang beriman. Ayat yang kelima yang ditekankan oleh Yesaya. Umat yang berjalan dalam terang Tuhan. Ini merupakan suatu seruan yang masih melekat dengan kehidupan orang percaya. Konsep terang ini bapak saudara bukan hanya sekedar Yesaya mau sampaikan soal terang yang ada di atas langit. Tetapi Yesaya mau sampaikan bagi kita simbol kehadiran dan pernyataan Allah dalam kehidupan tiap orang percaya. Jangan sampai Allah sama hadir dalam kotong hidup ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima akan kedatangannya. Ada 2 konsep bapak saudara orang beriman yang disampaikan oleh Yesaya. Terang yang dimaksudkan adalah terang tentang penciptaan. Allah telah mengawali menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi Allah sendiri adalah terang yang sejati. Dia adalah terang yang datang kepada kehidupan setiap orang percaya. Allah sudah hadir jauh sebelumnya. Terang itu berasal dari Allah sendiri. Tetapi lebih daripada itu juga bapak saudara orang beriman. Terang itu juga sebagai lambang akan kedatangan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Tanpa kita sadari bapak saudara orang beriman, kita ada dalam penindasan dosa. Kita tidak mengalami keadilan dalam dosa. Dosa menekani hidup kita. Dosa merampas keselamatan daripada Allah. Dosa merampas apa yang menjadi hak kita. Karena itu sebagai orang beriman, terang itu datang untuk membawa kebenaran, membawa kita keluar dari tipu daya iblis, tetapi juga memberikan bagi kita keadilan untuk mendapatkan keselamatan.
Terang sebagai tanda bahwa keselamatan Allah sudah ada di tengah-tengah orang beriman. Dan itu menjadi penggenapan janji Allah bagi kita. Ketika Allah hadir melalui putranya Yesus Kristus, melalui perayaan Natal nanti, janji terang itu digenapi. Terang itu telah datang kepada kehidupan setiap orang percaya. Kristus sebagai terang dunia. Demikian kata firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa yang berada dalam aku, ia tidak akan ada dalam kegelapan dosa. Yesus Kristus adalah terang sendiri. Dia datang ke dalam dunia supaya kita yang ada dalam kegelapan, kita mengalami terang hidup, kita berjumpa dengan jalan terang hidup, kita menemukan terang yang sesungguhnya. Demikian juga Bapak-Bapak Saudara, bahwa gereja sudah harus sebagai pembawa terang. Kehidupan persekutuan orang percaya sudah harus menjadi pembawa terang. Jangan sampai kita menjadi pembawa gelap untuk orang lain, atau kita hanya memberi terang untuk orang lain tetapi kotong pun diri sendiri gelap. Jangan kasih terang orang lain tapi kotong pun diri sendiri gelap. Bapak mama kotong semua pakai senter HP kalau pas lampu mati. Amin. Dulu kita pakai senter yang ganjar dengan uang 50 rupiah atau 100. Kalau pas di pembaterai sesuatu Bapak Obed, maka kita akan cari uang 50 ko 100 ko ganjar. Susama kita cari sinyal sa ganjar, jadi kita senter orang begini, kita senter sang dia. Mite ka. Kita senter orang ko kas terang. Itu kalau kita pakai senter dan kotong sendiri ada dalam gelap. Amin. Berbeda dengan kalau kita menjadi cahaya lilin yang terang. Akan terang ada pada setiap sudut dan sisi. Karena itu menjadikan diri kita menjadi pembawa terang bagi setiap orang. Gereja yang adalah persekutuan orang percaya dalam menyambut kedatangan Kristus melalui Natal. Kita sudah harus menjadi pembawa terang. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 ayat sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kita semua terpanggil menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kegelapan dunia, di tengah-tengah kehidupan kegelapan dosa. Untuk kemudian membawa terang itu menjadi tanda bahwa terang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan tiap-tiap orang percaya. Menjadi terang berarti bahwa kita mendatangkan dan membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita tidak membawa damai sejahtera bagi orang lain. Ketika kotong muncul orang bilang, ini tuh nasi nemen. Orang suka lihat memang kotong pemuka. Apalagi kalau sebut ame kotong punama bilang, sebut ame itu perempuan. Dia pemulut. Atau sebut ame itu bab tua. Awi. Terkadang kita menjadi gelap bagi orang lain. Jadi ketika kotong orang sebut kotong punama, seorang bilang, dia awe. Karena itu hiduplah menjadi terang. Supaya ketika terang itu datang, dia berjumpa dengan kita sudah ada dalam terang itu. Bapak-bapak saudara orang beriman, terang itu sebagai tanda pengharapan. Terang sebagai tanda pengharapan bagi setiap orang percaya. Karena itu bapak-bapak saudara orang beriman, sebagaimana yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini, bahwa semua orang sementara berjalan menuju kepada terang Tuhan. Demikian juga janji firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-23, menjanjikan Yerusalem yang baru, di mana di sana matahari tidak akan pudar. Di sananya ada kemuliaan Allah yang menerangi, supaya setiap orang yang sementara menantikan akan kedatangannya mendapatkan tanda-tanda pengharapan di dalam Dia. Kita sementara ada di Adventus yang keempat, Bapak-Bapak Saudara. Panggilan Adventus yang keempat sebagai tanda damai yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia. Sejauh mana kotong hidup berdamai dengan orang lain? Sejauh mana kita hidup berdamai dengan sesama? Sejauh mana kita hidup berdamai dengan saudara, kakak adik? Sejauh mana kotong hidup berdamai dalam ini persekutuan? Kalau Kristus datang sebagai pembawa damai, maka apakah kotong yang adalah orang-orang yang menerima itu terang sudah menyatakan damai dalam kotong pun kehidupan persekutuan? Jangan sampai kotong hanya formalitas. Karena tiap tahun kotong merayakan Natal. Karena tiap tahun kotong pakai baju baru. Karena tiap tahun harus ada kue. Tiap-tiap perayaan harus sumbang berapa kue untuk gereja. Kotong Natal sama-sama makan kue habis pulang. Setelah itu kotong pun Natal jadi sia-sia.
Natal ini memanggil kita Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Adventus yang keempat memanggil kita dalam tanda damai yang dibawa oleh Kristus, untuk kita hidup dalam perdamaian seorang dengan yang lain. Ketika perdamaian itu diciptakan, maka terang Tuhan muncul dalam kehidupan kita tiap hari. Adventus yang keempat memanggil kita, mempersiapkan diri kita untuk kita menerima terang Tuhan. Mari kita berjalan dalam terang damai Tuhan, untuk kita menerima terang yang sesungguhnya yang datang dari Kristus. Pulang dan persiapkan diri kita. Natal akan segera datang. Kristus sang terang itu membawa damai bagi setiap orang. Amin.